Ayat Maulana. Halo semuanya, kenalin saya Ayat Maulana, salah satu engineer di Tada. To be honest, saya bukan seorang mobile developer. Sebenarnya saya di back end banyaknya, tapi akhir-akhir ini banyak penasaran gitu tentang Flutter. Kenapa sih dia begitu populer, begitu hype gitu? Terus kenapa sih begitu developer tuh banyak gitu yang akhirnya memutuskan untuk belajar dan menggunakan Flutter ini. Jadi saya notice di awal, saya bukan mobile developer, sorry. Kalau misalkan teman-teman ada yang lebih jago, itu nggak apa-apa nanti koreksi kalau ada saya salah gitu kan. Kita sama-sama belajar lah intinya. Gitu. Nah, so langsung aja. Sebenarnya apa sih Flutter ini gitu kan? Jadi Flutter ini adalah salah satu toolkit yang dibikin sama Google untuk membuat sebuah aplikasi mobile, web maupun desktop dengan single code base atau satu code base, dan pada akhirnya dia itu jadi native gitu, alias bukan bridging, jadi bukan hybrid ya. Kalau kita tahu kan aplikasi kan ada 3 jenis tuh. Yang pertama itu native, kemudian ada hybrid, ada lagi web. Bedanya apa ketiganya? Bedanya adalah kalau web itu dia jalan di atas browser kan. Biasanya menggunakan JavaScript gitu kan. Kalau hybrid, biasanya dia itu base-nya dari web. Kemudian dia dimasukin ke dalam web view-nya aplikasi native. Let's say kayak Cordova Framework atau Ionic Framework gitu. Banyak sih um, framework yang untuk mengembangkan aplikasi hybrid gitu kan. Nah, kemudian native nih. Biasanya aplikasi-aplikasi yang native itu dia develop dengan bahasa-bahasa yang spesifik ke platformnya. Kayak misalkan Android. Android itu dia menggunakan Java kan untuk development aplikasinya. Atau mungkin sekarang kan ada ini juga kan Kotlin mungkin, atau bisa pakai Swift kalau yang untuk iOS, ataupun Objective-C pendahulunya gitu kan. Terus kenapa sih si Flutter ini muncul gitu? Si Flutter ini muncul karena ya tadi kita tuh kalau misalkan ngedevelop satu aplikasi tapi bisa jalan di banyak platform, itu kita harus pertama meluangkan cost yang cukup lumayan gede gitu kan, buat dari segi ya cost untuk uang, kemudian untuk waktu, dan untuk mungkin development-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Flutter, itu kita sekali kerja hasilnya bisa banyak gitu. Apalagi dengan performa yang natif, alias langsung nyentuh ke si platformnya. Kenapa sih kita butuh yang namanya native? Karena satu, dia itu dari segi performance jauh lebih baik daripada yang web ataupun yang hybrid gitu kan. Kemudian juga banyak kita bisa akses modul-modul dari hardware-nya. Misalkan kita mau akses ke GPS atau ke apalagi GPS, kemudian sensor-sensor, geometri, giroskop, accelerometer, dan lain-lain gitu. Karena ketika kita mendevelop aplikasi web gitu kan, kemudian kita butuh ngakses ke dalam modul tadi, itu nggak bisa. Itu harus bridging dulu. Tapi ketika kita mendevelop aplikasi natif, itu bisa langsung masuk ke dalam modul-modul tadi, atau API-API tadi gitu. Jadi sekilas aja, Flutter dia di-develop sama Google. Pertama kali keluar itu sekitar tahun 2018. Awalnya saya pikir dia cuman kayak semacam kayak cuman buat templating gitu kan, buat bikin UI di Android Studio. Oh, ternyata enggak nih. Ternyata dia SDK gitu kan, Standard Development Kit. Kurang lebih seperti itu.
Terus, nah beberapa fitur-fitur dari Flutter yang menurut saya cukup menarik dan lumayan useful gitu buat kita para developer. Itu ada satu, fast development with hot reload. Nah, teman-teman kalau misalkan ada yang pernah atau sekarang kerja di kantor gitu kan, jadi Android developer atau iOS developer, itu kan setiap kali ada perubahan, kita harus nge-reload semua code-nya. Kita harus nge-build lagi, kemudian kita tungguin nge-build-nya selesai, baru di-install lagi ke handphone atau tabletnya gitu. Nah, kalau kita menggunakan hot reload, itu udah nggak perlu kayak gitu lagi. Kita hanya cukup kita konekin nih device kita ke dalam IDE kita, kemudian kita ubah-ubah code-nya, begitu dirubah, kemudian di-save, langsung tuh ada efek di dalam device-nya. Jadi langsung berubah gitu. Ini tentu sangat berguna sekali sih buat para developer yang contohnya gini, ketika kita code-nya udah gede banget gitu, pasti build time-nya juga udah lumayan makan waktu banyak gitu kan. Apalagi kalau misalkan banyak library atau package dari luar yang memang gede juga gitu. Kayak misalkan Google Maps, itu kan harus masukin SDK-nya tuh. Kemudian ada juga beberapa Facebook juga gitu misalkan. Oke. Kemudian cross-platform. Nah, cross-platform ini salah satu yang saya sukai juga dari fitur-fiturnya Flutter. Kenapa? Karena ya tadi kita kerja sekali, tapi hasilnya bisa di beberapa tempat gitu kan. Bisa 3 atau mungkin lebih hasilnya gitu. Nah, si Flutter ini sekarang sudah support ke Android, kemudian ada lagi ke iOS, terus ke desktop juga untuk yang Mac OS ataupun yang Linux. Kemudian baru-baru ini dia ada rilis support untuk Windows kan. Tapi itu juga kayaknya masih beta sih. Tapi saya yakin sih beberapa tahun ke depan mungkin aja Google bakal serius ngembanginnya. Toh juga yang sekarang aja udah keren banget gitu kan, meskipun masih beta. Kemudian native performance. Nah, si Flutter ini meskipun dia menggunakan satu bahasa, tapi pada akhirnya dia bakal dikompil jadi native gitu. Alias bukan tadi kayak jadi web, kemudian kita masukin ke dalam web view-nya Android atau iOS. Enggak, dia bener-bener jadi binary gitu. Which is, dari segi performance, itu udah oke banget. Dan nggak kalah keren sama aplikasi-aplikasi yang memang basic-nya udah native gitu kan. Nah, terus yang menariknya lagi adalah dia bisa ditambahin di existing native project. Misalkan nih, Aziz lagi nge-develop aplikasi nih, dia udah banyak fiturnya. Si Aziz ini nge-develop aplikasi Android, dia itu pakai Java misalkan. Nah, Aziz juga bisa nih nambahin Flutter ke dalam project dia gitu kan. Enaknya apa? Enaknya tadi, nanti Aziz nggak perlu yang namanya rebuild semua lagi. Jadi cukup si hot reload tadi yang bakal bekerja seperti itu. Jadi ini possible banget buat ditambahin ke existing project kita gitu kan. Kemudian ada rapid UI development with grid widget and animation. Nah, semua objek di Flutter itu kita sebutnya sebagai widget. Baik itu teks, kemudian constraint, container, macam-macam, itu semua base-nya dari si widget namanya. Kita juga bisa bikin widget sendiri gitu kan. Bisa custom, bisa extend ke widget yang udah ada, dan lain-lain. Kemudian ada juga si animation. Nah, ini juga sih yang paling menarik. Ketika kita ngomongin aplikasi yang native, jelas banget kan, dari segi performance beda banget. Kayak misalkan kalau kita coba compare aplikasi yang native sama yang web based, ketika ada animasi gitu, misalkan ada
animasi apa ya, kayak fade in, fade out gitu kan. Pasti kan kalau aplikasi-aplikasi yang native, dia itu bakal smooth banget gitu perpindahan antara satu screen dengan screen lainnya. Tapi tidak untuk aplikasi yang hybrid ataupun yang web. Dia masih kerasa perpindahannya tuh ada sedikit lagging gitu. Tapi mungkin aja sih buat orang awam nggak terlalu kelihatan ya. Tapi buat kita para developer itu pasti kita udah punya asumsi gitu. Wah, ini aplikasi pasti hybrid nih gitu. Kemudian yang paling menarik itu adalah many plugins yang disediain sama si Flutter. Jadi di Flutter ini udah banyak banget pluginnya. Kita bisa cek di pub.dev namanya. Nanti teman-teman bisa akses juga di sana. Ada beberapa plugin yang memang official dari Flutter-nya. Kemudian ada yang di-develop sama community. Terus ada yang individual juga. Kalau kita pengen bikin plugin terus di-upload ke sana pun possible juga gitu kan. Terus, nah, si Flutter ini, dia menggunakan bahasa namanya Dart. Dart ini adalah salah satu bahasa yang dibikin sama Google juga. Bisa dibilang masih baru juga sih si Dart ini. Kalau kita perhatiin si Dart ini, dari segi penulisan kodenya, dia itu mirip kayak Java gitu. Java, bukan JavaScript ya, Java. Ada string, terus nama metodenya gitu kan, kalau returnnya string, dan lain-lain. Nanti saya di sesi 2 bakal sedikit demoin sih tentang bahasa Dart ini, gitu kan. Terus, nah, si Dart ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang client optimized. Artinya apa? Artinya si Google ini bikin bahasa pemrograman Dart itu difokuskan untuk klien gitu. Ya meskipun sebenarnya bisa buat nge-develop API gitu, which is dia kan harus di store atau dijalanin di si server gitu kan. Tapi possible kok, meskipun dia apa namanya, dia bukan dikhususkan ya, direkomendasikan untuk develop hal-hal yang berbau klien, ya biasanya aplikasi-aplikasi Android, iOS gitu kan, ataupun ya desktop gitu. Tapi possible kalau kita mau bikin API atau bikin web service menggunakan si Dart ini. Tapi kalau dari segi performance saya nggak belum nge-benchmark juga sih. Jadi ya silakan dicoba sendiri. Nanti kalau udah kita bisa diskusiin cocok nggak sih sebenarnya buat web service gitu kan. Kemudian ada sedikit sintaksnya, highlight sintaksnya. Si Dart ini adalah bahasa yang OO, dia object oriented, persis kayak Java ataupun C# gitu kan, yang memang basicnya udah OOP gitu. Pasti kan OOP ada yang namanya interface, mixins, abstract class, generic, terus type inference, terus apalagi inheritance dan lain-lain sih. Tentu aja dia class based. Kemudian si Dart juga dia sedikit support yang namanya functional programming. Functional programming kan kayak misalkan kita nih di JavaScript, kita mau ngeloop kan gak harus pakai for each gitu kan kalau di PHP misalkan. Tapi kalau di JavaScript cuman variabelnya for each atau map gitu kan, filter, reduce dan lain-lain. Itu di Dart possible banget. Tapi ada lagi, kalau misalkan teman-teman mau pengen cobain bener-bener functional programming-nya si Dart, itu ada namanya DartX gitu. Jadi dia satu package dari Dart yang disediain buat advanced functional programming. Kayak gitu. Nah, kemudian si Dart ini, dia juga punya yang namanya garbage collector. Nah, si garbage collector ini apa?
fungsinya adalah buat nge-manage memori gitu kan. Beda kayak bahasa-bahasa yang nggak punya garbage collector, kayak misalkan mungkin C gitu kan, atau C++ atau Rust gitu. Mereka kan kita harus manajemen memorinya harus diperhatiin sama kita sendiri gitu, bukan sama si bahasa pemrogramannya. Nah, kemudian dia juga support dari segi penulisan dia itu mirip kayak C. Soalnya pasti base-nya dari sana sih, dari C. Nah, yang menarik ini adalah si Dart ini kita bisa compile ke beberapa target gitu, ke beberapa destination. Ada yang namanya Dart Native. Ini itu ketika kita ada code Dart, kemudian kita pengen dia itu dijadiin binary, kemudian bisa dijalanin secara native atau secara langsung juga di dalam OS kita gitu kan. Misal teman-teman pakai yang OS yang Unix based kayak Mac OS atau Linux gitu kan. Itu bisa dikompil dengan namanya Dart to native. Nah, nanti hasilnya itu adalah si binary tadi, single binary gitu. Bisa kita tambahin executable permission, jadi tinggal // nama filenya, itu bisa langsung dieksekusi gitu. Bisa juga untuk Windows juga gitu kan. Jadi si native ini ketika kita udah nge-build ke dalam masing-masing bahasanya, dia itu nggak bisa dijalanin di OS lain gitu. Misalkan saya nih sekarang pakai Mac OS, saya nge-build nih si Dart native-nya ke binary Mac OS. Nah, itu nggak bisa tuh dijalanin di sistem operasi Windows gitu. Kecuali kita mau nge-build lagi buat si Windows tadi targetnya gitu kan. Nah, kemudian ada JavaScript nih. Atau targetnya itu si browser. Nah, kita menggunakan yang namanya Dart2JS. Jadi nanti kode Dart kita bakal ditranspile ke dalam si JavaScript gitu. Which is nanti possible buat di-run di browser gitu kan. Nah, sebetulnya proses dari Dart language ke JavaScript ini bukan namanya compile, tapi transpile. Bedanya compile sama transpile kan, kalau compile itu kita konversi dari satu bahasa gitu kan ke dalam binary. Tapi kalau misalkan transpile, kita konversi bahasa dari bahasa A ke bahasa B gitu kan. Jadi hasilnya bahasa lagi, bukan binary gitu. Nah, kemudian dia juga bisa dikompil ke dalam Flutter. Karena si Flutter ini dia menggunakan Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Gitu. Kemudian Dart juga bisa dikompil ke tadi kan native code dan JavaScript. Oh, ini sama aja sih. Oke, intinya ini sih bisa di native, bisa ke browser gitu. Bisa ke Flutter juga. Maksudnya Flutter ini adalah target masing-masing ini ya, Android atau iOS gitu. Kemudian other Dart features. Nah, si Dart juga dia itu bisa namanya interoperability. Interoperability itu apa? Jadi salah satu fitur yang kita bisa mengkombinasikan dua bahasa gitu. Misalkan kita punya nih fungsi di bahasa JavaScript gitu atau bahasa C. Kita ada fungsi di sana. Nah, kita tuh mau execute tuh itu fungsi dari si Dart gitu kan. Itu possible banget. Kita manggil fungsinya, kemudian kita dapat return-nya. Kemudian dia juga bisa kalau di JavaScript kan ada promise ya untuk handle non-blocking I/O. Kalau di Dart itu ada namanya future. Kemudian ada juga sync await juga. Konsepnya sama sih kayak yang JavaScript punya. Kemudian ada yang namanya stream. Nah, stream ini dia itu dipakai untuk kayak misalkan biasanya sih untuk reactive programming ya, kayak di-combine menggunakan RX gitu, atau ya sebenarnya sih kita bisa langsung pakai streamnya ini. Kemudian dia isolated juga. Nah,
Kalau kita ngomongin package manager buat Dart, itu ada yang namanya pub. Teman-teman bisa kunjungin nanti di https://pub.dev. Nah, nanti banyak tuh di sana package-package Dart yang kita bisa pakai untuk develop sebuah aplikasi iOS, Android, maupun aplikasi web gitu kan. Banyak banget di sana. Saya juga udah pernah submit juga, tapi cuman iseng-iseng doang. Nah, kemudian kita belajar yang namanya Dart compiler. Jadi, secara garis besar, si Dart ini ada dua jenis compilernya. Yang pertama itu AOT atau ahead of time. Yang kedua adalah JIT atau just in time. Nah, bedanya apa kedua ini? Kalau AOT, dia itu langsung di-compile semuanya dan jadi binary gitu. Contohnya kayak tadi tuh, kayak Dart to native yang di atas tadi, Dart to native, kemudian yang Flutter juga nanti pada akhirnya dia bakal di-compile menggunakan metode ahead of time gitu, atau AOT ini. Nah, kemudian dia juga bisa support yang namanya just in time. Dengan syarat ada yang namanya Dart VM. Nah, sebetulnya si Flutter itu dia bergantung sama Dart VM. Nanti si Flutter kan dia support hot reload. Yang bekerja di belakang hot reload itu sebetulnya si compiler ini nih. Si just in time ini. Dengan di bawahnya ada yang namanya Dart VM. Dia mirip-mirip kayak JVM gitu sih, tapi mungkin nggak kompleks dan segede JVM juga ya. Gitu. Terus nah, di balik Flutter Engine itu apa? Jadi Flutter kan kita bisa nulis satu code dengan target beberapa platform gitu kan. Sebenarnya apa sih di balik itu gitu? Apakah di balik itu nanti si compiler si Flutter itu bakal ngebikin Java-nya gitu, atau ngebikin Swift-nya, atau ngebikin Objective-C-nya gitu. Ternyata enggak. Ternyata si Flutter itu manfaatin yang namanya Skia ini. Nah, Skia ini adalah ini ya, graphic engine, mirip kayak OpenGL kalau teman-teman tahu gitu kan. Atau mungkin yang suka main game biasanya tahu yang namanya AMD itu apa, Metal gitu, Metal Engine. Tapi si Skia ini Skia ini dia open source gitu dan di maintain di bawah Chrome. Jadi ya punya Google juga sih sebetulnya. Nah, si Skia Engine ini yang bakal jalan ketika kita udah compile si Flutter project kita ke dalam misalkan iOS atau ke apalagi satunya ke Android gitu. Nanti yang jalan tuh si Skia Engine ini. Makanya udah nggak perlu lagi tuh berurusan sama Java ataupun Swift pas runtime nanti gitu kan. Nah, terus di Flutter semua itu disebut widget gitu kan. Dari segi teks, kemudian layouting, kontainer, dan lain-lain itu disebutnya sebagai widget. Terus di Flutter juga ada dua tipe nih. Yang pertama itu stateless widget, yang kedua ada stateful widget. Apa sih bedanya gitu kan, stateless sama stateful? Jadi stateless ini adalah widget-widget yang nggak ada nggak ada data yang berubah di dalamnya. Misal widget yang static gitu kan. Misal kita ada kelas nih, kelas kan dia biasanya ada property dan method kan. Nah, si propertinya ini kalau yang di stateless widget dia itu nggak bisa kita rubah-rubah. Ya bisa sih sebetulnya, tapi efeknya nggak kerasa gitu. Nah, kalau kita mau rubah-rubah itu, kita harus menggunakan si stateful widget ini. Jadi itu bedanya. Kemudian kita bisa create Flutter project. Caranya Flutter create spasi project name, nanti dia bakal nge-download semua
boilerplate-nya, terus kita tinggal pakai gitu kan. Nah, ini contoh stateless widget kan. Which is dia nggak ada property, dia cuma ada class, kemudian ini name class-nya, terus dia extends ke base class-nya, di sini ada method build, kemudian ya udah di dalamnya ada code gitu kan. Dan code ini dia static gitu kan, nggak ada perubahan stat di dalam sini gitu. Nah, kalau yang stateful widget, dia itu pertama kita harus bikin 2 kelas nih. Yang pertama, kita bikin satu kelas dengan extend ke stateful widget, kemudian kita harus bikin juga metodenya, namanya create state, yang mana return-nya itu si kelas kedua gitu. Yang kelas keduanya kayak gimana? Nah, kayak gini. Kita bikin namanya, extend-nya ke state dengan generic tadi, si kelas yang makainya. Nah, kemudian kita define nih, ini si state-nya, atau si property-nya, kalau di OOP Java kan. Terus ini metodenya buat nge-manipulate si property atau state ini. Terus, ya udah deh, kita bikin view-nya di sini. Sini cuma ada ya scaffold gitu kan. Terus kolom, ada nampilin teks, sama ada button. Which is simple banget ini. Si buttonnya kalau diklik dia bakal nambahin counter ini jadi increment, jadi +1 +1 +1 gitu kan. Nah, kalau kita mau kayak gitu, kita harus menggunakan si stateful widget. Oke, next. Nah, di Flutter itu kita berkenalan dengan yang namanya declarative programming. Apa sih declarative programming itu? Nah, coba deh teman-teman lihat komparasi dari ini dulu deh, lihat ini dulu. Ini saya coba screenshot library Python untuk develop aplikasi desktop namanya Tkinter. Itu ketika kita mau bikin aplikasi itu harus import dulu, kemudian bikin wrapper paling luar gitu kan. Namanya window di sini, terus kita define, masukin lagi si instance-nya gitu kan, window-nya. Masukin lagi, baru dijalanin semuanya. Nah, kalau di Flutter, itu kita bisa kayak gini. Nah, jadi untuk layouting, kita menggunakan declarative programming. Kita misal punya kelas scaffold nih. Nah, si scaffold itu ada body-nya. Terus column ini punya children, yang mana children-nya bisa banyak. Terus juga si flat button punya child juga. Terus saja sampai dalam. Salah satu sebenarnya ada plus minusnya sih untuk declarative programming-nya Flutter. Kalau teman-teman mungkin pernah nyobain kayak Swift UI gitu di Xcode, kalau saya sih belum pernah ya, soalnya bukan developer mobile gitu kan. Itu kayaknya sih agak membingungkan ya, ketika kita baru pertama kali masuk sini gitu kan. Soalnya pasti kalau di Android kan kita manfaatin XML gitu buat layouting-nya. Mirip-mirip kayak HTML lah buat web gitu. Kalau di iOS kan kita bisa pakai XIB atau apalagi tuh namanya, saya lupa. Ya itulah pokoknya. Nah terus itu sih secara garis besar bedanya deklaratif sama imperatif. Nah kemudian juga si Flutter ini udah banyak banget yang pakai gitu kan. Perusahaan-perusahaan gede kayak misalkan Google gitu atau Alibaba atau banyak sih perusahaan-perusahaan lain yang aplikasinya juga keren-keren. Nanti bisa lihat aja di ini, flutter.dev/showcase. Nah, si Flutter juga dia bisa memanfaatkan style dari masing-masing platformnya. Misalkan di sebelah kiri ini ada gambar iPhone kan. Kemudian di sebelah kanan ini ada emulator Android gitu. Pasti kan dari segi style kan beda ya. Kalau Android biasanya pakai yang namanya material widget Google Style. Nah, kalau yang iOS itu saya nggak tahu namanya, tapi kalau di
Flutter itu disebut sebagai Cupertino style. Jadi bisa dilihat perbandingannya kan. Kalau biasanya material desain tuh ada kayak kertas gitu kan, bentuknya mencolok, terus ada shadow di bawahnya gitu. Oke, nah sedikit kilasan tentang state management. Di Flutter itu gini deh, ketika kita develop aplikasi, kita butuh yang namanya state management. Kita nggak bisa langsung pakai local state kayak yang tadi tuh, yang saya jelasin di stateful widget. Kita butuh yang namanya state management. Atau state management yang bersifat global gitu kan. Dan bisa diakses di masing-masing widgetnya. Itu ada beberapa pilihan. Ada inherited widget, change notifier, provider, BLOC atau block. Kemudian ada Redux juga, ini salah tulis typo. Kayak JavaScript. Di JavaScript ada juga sih yang buat React kan. Ada juga MobX, sama sih di JavaScript juga ada. Nah, kalau saya lihat di forum-forum gitu ya, atau di Stack Overflow, banyak orang-orang yang nanya tentang BLOC atau Block Statement Management. Jadi, si block ini bisa dikatain state management yang paling most popular. Jadi, sebenarnya ada lagi banyak sih, kayak baru-baru ini ada GetX, kemudian ada Qubit, yang udah merge sama blog ini banyak sih. Nanti teman-teman tinggal cari aja. Tapi untuk yang apa ya? Kalau saya urutkan dari mana sih yang paling gampang dipakai gitu? Sebetulnya ada 3 ini. Ada 1 inherited widget, kemudian ada change notifier, kemudian ada si provider. Kalau kita menggunakan 456 ini lumayan sedikit susah. Mungkin sedikit apa ya? Berat di awal gitu kan, karena pahamin flow-nya dia yang bukan sedikit, lumayan ribet gitu. Nah, mungkin itu dulu untuk sesi materinya, Zis. Kalau ada yang bertanya, boleh tuh. Apain, Zis? Ketawa. Nah, kalau dilihat di sini Flutter itu dia SDK ya? Ya, betul. Dia itu adalah SDK, Standard Development Kit. Kenapa bisa dikatakan SDK? Karena ya dia itu langsung jadi aplikasi gitu kan. Karena dia mengcompile ya. Berarti si Flutter ini bisa ke mobile app, let's say Android atau iOS, terus ya, juga bisa ke web juga ya? Bisa. Sama ke desktop. Betul. Oh, berarti ini selangkah di depan dari React Native ya, Yat? Nah, sebetulnya kalau kita bandingin sama React Native, apa ya, kalau objektif saya gitu kan masing-masing orang ada objektifnya sendiri ya. Nah, kalau menurut pendapat saya sih jauh banget sih, Jis, kalau kita compare antara Flutter dengan React Native. Kenapa? Karena si React Native itu ketika dia udah di-compile menjadi APK gitu kan, atau buat Android gitu kan, atau ke IPA buat iOS, dia itu masih nge-bridging ke si code native-nya. Nah, kalau si Flutter ini enggak, dia udah bener-bener jalan gitu. Jalan di atas Skia engine tadi. Betul, karena di React Native tuh ada satu layer di atasnya itu JavaScript ya. Iya. Terus juga dia itu ya close platformnya ya mobile aja, Android dan iOS. Tapi kayaknya ada deh yang React Native for desktop gitu. Tapi belum nyoba sih. Tapi effortnya banyak banget ya kalau dibanding dat ya. Cuma di sini kita nggak mau banding-bandingin. Itu juga tergantung teman-teman juga expertise-nya itu di mana. Entah di Dart ataupun di JavaScript. Tapi kalau ngomongin dari segi bahasa, lebih banyak orang tuh pakainya JavaScript. Berarti RN pilihan teman-teman. Nah, sebetulnya si Dart ini pas awal-awal keluar, dia itu untuk bahasanya Angular. Jadi Angular itu dulu bisa disupport Dart juga, bisa JavaScript juga, Jis.
Hmm, Soalnya kan Angular itu dari Google ya. Si Dart juga kan dari Google. Ya iya. mungkin aja mubazir gitu kan. Nggak dipakai nih si Dartnya, ya udah pakai Angular. Itu sih asumsi aja. Tapi real alasannya sih gue nggak tahu. Tapi pakai kok si Angular itu bisa dipakein Dart gitu. Tapi Iya, dibaginya susah sih. Di browser kan ya udahlah JavaScript aja gitu kan. iya, 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 benar. Kalau gitu dilanjut aja ke sesi 2. Nah, untuk contohnya saya coba bikin satu aplikasi yang namanya COVID Monitoring App. Aplikasinya simple sih. Saya tunjukin sedikit ya. Bikin kayak gini. Cuman ada 2 page. Yang pertama ada home page, yang kedua ada statistiknya. Ini saya juga ngambil dari mana ya? Dari Dribble atau Uplabs gitu. Entah, saya lupa. Nanti kita coba lihat aja ya. Nah, saya coba jalanin dulu ke emulator. Stop dulu deh. Code gue kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Bentar ya, tunggu. Dia lagi nge-build. Oh, sebentar. Nah, jalan. Wah, lama nih, Sis. Gak apa-apa ya. Udah biasa nunggu kan? Nunggu apa? Masih launching. Nah, dan oke. Nah, oke, udah keluar. Nah, eh, kemarin saya coba bikin satu aplikasi ini menggunakan Flutter. Ya, cuman ada 2 halaman doang. Di halaman ini, homepage. Ini static sih, cuman ya gambar, tulisan gitu. Kemudian ada satu lagi halaman statistik. Dia itu ngehit ke API kawalcovid.id apa .com ya, lupa. Kemudian saya coba tampilin. Ini simple banget. Bikin 2 halaman ini. Nah, untuk plugin-plugin yang saya pakai, itu hanya menggunakan ini, si Curve Navigation Bar untuk si navigasi di bawah ini. Kemudian ada Dio. Code gue kelihatan kan? Kelihatan ya? Aman, aman. Oke. Dan ada Dio untuk HTTP request ke API. Ada logger juga, tapi nggak dipakai. Ini juga kayaknya belum gue pakai, JSON release. Ada get juga belum, kemudian kayak banyak yang belum dipakai deh, 99. Paling ini doang sih. Dio, Flutter SVG buat load gambar SVG, kemudian
Syncfusion Flutter charts buat nampilin chart yang ada di sini. Kemudian ada Cupertino icons buat icons si iOS. Ada juga responsive framework sama responsive widget buat supaya ketika kita ngejalanin di di web atau di desktop nanti dia bakal hancur lah tampilannya. Kemudian ada universal platform buat detect ini tuh lagi jalan di mana gitu. Jalan di mobile apps, Android, iOS, apa di desktop atau mobile atau web gitu kan. Kemudian ada si SpinKit yang mana fungsinya buat nampilin loading kayak gitu. Nah, dari code-nya simple banget sih. Di sini ada main, di mana si fungsi main ini untuk nge-load semua kelas-kelas yang ada di aplikasinya, kemudian dijalanin. Terus ada kelas MyApp sebagai main kelas saya. Ini material app, kemudian ada builder, ini initialize si responsive widget dan lain-lain. Pokoknya untuk ngurusin responsif dan masalah screen aja di sini. Saya masukin semua, terus ada si navigasi yang tadi yang di bawah. Itu menggunakan curve navigation bar. Ini dari luar juga sih, dari pub.dev. Terus udah deh. Di sini ada 2 page. Yang pertama statistik, yang pertama home, yang kedua statistik. Kalau kita lihat di home-nya juga simple juga, cuman ya ada kelas biasa gitu kan, terus masukin elemennya. Simple sih. Kemudian di dalam kelas statistik atau di page statistik, saya coba load API menggunakan Dio yang ada di mana ya? Ini API juga simple, bikin satu kelas doang gitu kan. Terus bikin satu metode buat get resource-nya dari si API ini. Kemudian kalau udah selesai, kita convert tuh JSON-nya ke dalam Dart object. Ini saya bikin modul di sini. Model, sorry. Kalau udah di convert, kita tinggal pakai ke dalam si kelas statistik tadi gitu kan. Nah, ini udah selesai. Terus kita masukin ke ini propertinya. Habis itu ya udah dikonsum dari build gitu kan. Kalau dia loading, tampilin si spin kit-nya yang tadi tuh yang loading ini. Kalau udah datanya ke load, ya udah tampilin halamannya gitu. Gitu. Paling saya coba ini ya jalanin di desktop. Tadi kan di ini ya di iPhone gitu. Kita coba jalanin. Nah, for your information, si Flutter ini yang untuk versi stable ya, dia baru hanya support ke dalam Android dan iOS doang, atau ke mobile doang. Nah, kalau kita mau coba-coba menggunakan Flutter sebagai untuk develop aplikasi desktop gitu, kita harus dulu nih channelnya ke dev. Nanti si Flutter engine-nya bakal nge-check out ke branch dev-nya, terus kita harus install itu lagi sih, harus Flutter Doctor lagi. Nah, kalau udah, kita tinggal jalanin macOS. Kita tunggu ya.
lumayan lama. Tapi dia bisa kalau kita ada changes di sini gitu kan, misal ganti warna atau apa, langsung ke rasa nanti, langsung efek. Nah ini contoh ketika saya jalanin di desktop gitu kan. Kita juga bisa resize, terus ya kerasa banget sih performanya. Ini nggak tahu datanya kenapa nggak ke-load. Mungkin ada sedikit kendala. Belum saya cek lagi sih. Intinya ini udah keren banget sih menurut saya. Native juga kan performersnya. Nggak ada delay atau lagging gitu. Semuanya smooth. Animasinya juga oke. Oke, sekarang kita coba jalanin ke si Chrome. Ya, memang agak lama sih build di awalnya. Nah, dia udah. Nah, ini juga tampilannya agak sedikit ini ya, rancu gitu. Masih gambarnya nggak nge-fit, kemudian ini juga banyak renggangnya panjang banget. Tapi ini bisa di-fix kok. Gitu. Kalau kita buka tab sebelah juga datanya kayak nggak keluar juga. Nah, kalau kita coba inspect gitu kan di sini, dia tuh ke-generate juga kode HTML-nya, tapi bukan HTML yang biasa kita pakai gitu kan, kayak tag div atau span, p atau apalah gitu kan. Dia ada tag sendiri. Mungkin ini adalah web komponen ya. Mungkin Ajis lebih paham juga sih tentang web komponen. Gitu. Nah, terus dia juga bisa responsif juga. Ikutin gitu kan. Atau mau dimasukin ke web view juga bisa. Tapi ngapain? Mending langsung nge-build ke sana. Kita coba gantikan ke iPad misalnya. Dia lumayan responsif juga. Tapi kalau dari segi performance ya, begitu dia dijalanin di web, agak kerasa gitu, sedikit berat sih memang. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena web components-nya itu terlalu banyak atau gimana, saya juga nggak ngerti. Tapi intinya kita bisa simpulin kalau si Flutter ini memang bisa dipakai buat develop 3 aplikasi sekaligus dalam satu waktu gitu kan. Untuk mobile, kemudian si web, kemudian si desktop tadi. Gitu sih. Nanti teman-teman bisa cek aja di GitHub. Nanti saya push juga source-nya buat belajar juga. Paling gitu aja sih, Jis, demonya. Udah ya? Dari Mas Khairul ya? Ya, gimana? Halo Mas Ayat, Flutter ini kan bisa di desktop, web, dan mobile ya. Nah, penulisan deklaratifnya itu di satu file, stylenya bisa dipisah-pisah nggak ya? Biar pas dengan masing-masing platform. Nah, sebetulnya salah satu PR besar deklaratif kan kita nggak bisa pakai kelas-kelas gitu kan ya, kayak di HTML. Kita harus benar-benar masukin nih ke sini, ke si kelasnya. Jadi si styling itu nempel sama si elemen atau kelasnya gitu. Kalau kita analogikan, kalau di HTML itu inline style atau inline CSS. Nah, caranya gimana? Caranya ada yang namanya
Ini tim data. Kita bisa nge-store sini. Nanti kita tinggal pakai gitu. Atau juga ada yang baru namanya Styled Widget. Berarti perlu package tambahan ya? Nah, kalau Styled Widget ini lebih simple penulisannya. Lebih readable juga sih. Kayak icon.padding, decorated, padding, decorated, padding, card, alignment, background. Nah, nanti hasilnya kayak gini gitu. Ini kita harus masukin lagi si widget ini, si plugin ini ke dalam project Flutter kita gitu, baru bisa dipakai. Ini bisa dilihat sih ada contohnya. Kayak ini dibikin pakai stylist widget. Lebih readable juga code-nya ya. Jadi kayaknya udah harus pakai deh kalau misalkan project-nya udah gede ya, daripada kita bikin kelas-kelas semua di sini kan pusing sendiri pada akhirnya. Ya itu sih salah satu minusnya menurut saya. Nah, untuk ngebedain gitu, misalkan style ini untuk di web, style ini untuk di mobile app, style ini untuk di desktop, itu bisa nggak ya? Kan kalau dilihat dari yang tadi itu kan ada sedikit yang kurang pas gitu ya. Seragam semuanya. Bisa nggak dibeda-bedain gitu? Nah, paling kita akalinya yang pertama kita di tag platformnya dulu. Mana ya contohnya tuh? Di home kayaknya. Nah, kita bisa manfaatin si universal platform namanya. Dia tuh bisa ngedetect kita nih si Flutter ini lagi jalan di mana gitu. Di desktop atau di handphone atau di web kan. Nah, nanti kita tinggal handling aja. Kalau if is mobile-nya true atau is Android-nya true, ya udah kita tampilin tuh style yang untuk Android gitu. Kalau misalkan is desktop-nya true, ya udah kita tampilin style yang untuk desktop. Paling yang setahu saya sih gitu ya buat handling styling apa ya cross device, cross platform gitu. Oke, Itu mungkin deh. menjawab ya Mas Hoirul. Terus pertanyaan selanjutnya dari Gofar. Mas Ayat, apakah di Flutter ada store supaya saat pindah page tidak hilang data atau sessionnya? Ada nggak ya? Maksudnya persistent storage apa gimana? Saat pindah page ya mungkin. Nah, jadi ada sih persistent storage di Flutter banyak. Ada namanya Hive. Ini persistent storage, dia simple banget kayak key value storage itu kan. Kita juga pakai SQLite juga bisa. Kalau pakai Realm, kalau anak native biasanya pakai Realm. Bisa juga. Banyak sih pilihannya. Atau bisa pakai apa ya? Yang simple-simple tuh. Aduh, gue lupa namanya. Pokoknya banyak sih, Mas. Kita bisa pakai SQLite, bisa pakai Realm, bisa pakai Hive. Kalau hanya sekedar datanya nggak hilang antar page, itu kita cukup pakai yang namanya state management tadi, Mas. Manajemen. Nah, kita cukup pakai ini. Tapi kalau misalkan yang Mas expect itu adalah ketika aplikasinya di close, kemudian dibuka itu masih ada, itu kita harus pakai yang namanya persistent storage, kayak Hive, SQLite, sama si Realm ini. Kalau hanya pindah-pindah page sih, saya pikir pakai ini juga cukup sih, pakai salah satu dari ini gitu kan. Oke. Nah, dari masing-masing tadi tuh storage-nya kayak real
Realm, terus ada SQLite itu kita pilih salah satu terus bisa jalan di ketiga tempat atau gimana ya? Atau misalkan SQLite cuman bisa diimplement di Android Oke. atau gimana? Jadi ketika kita mau menggunakan package itu, kita harus lihat nih di sini nih. Di pubdev kan pasti. Terus kita lihat detailnya. Apa aja sih yang dia support gitu kan. Kalau misalkan di sini hanya Android iOS, ya udah dia hanya support Android iOS gitu. Kalau misalkan dia kayak ini kan banyak tuh, ada Dart Native, Dart.js, Flutter juga ada Android iOS webnya disupport semua. Ya udah, berarti si Hive ini nggak support semua platform. Jadi tergantung masing-masing itunya sih, package-nya. Oke. Jadi kita mesti cek dulu ya sebelum pakai, jangan asal pakai aja, tapi nanti di pas production bermasalah. Itu kan PR banget gitu. Berarti ngetesnya nggak cuma di mobile app doang ya? Harus ngecek di web juga, harus ngecek di desktop juga ya? Iya. Ya mungkin menjawab pertanyaan dari Mas Gofar. Selanjutnya dari Anonymous. Wah, serem banget nih yang nanya Anonymous. Secara performance dibandingkan dengan aplikasi yang dibuild secara native, ada perbedaan nggak? Kalau ada, apakah perbedaannya signifikan? Kalau ini sih objektif pribadi ya, maksudnya saya juga nggak pernah benchmark bener-bener gitu kan. Cuman ngelihat sekilas aja tuh gimana sih bedanya gitu kan antara Flutter yang aplikasi yang base-nya Flutter sama yang native. Nah, oke, saya compare ini dulu deh. Kalau kita masih development si Flutter ini, itu kerasa banget lagging-nya. Karena dia tadi menggunakan si just in time tadi. Mana sih? Just in time compiler. Nah, tapi ketika dia di build final build gitu kan atau build production, dia pakai yang namanya AOT tadi, ahead of time. Jadi performance-nya udah bener-bener kerasa native banget gitu. Kalau dari segi perbedaannya sih, gue sih apa ya, kayaknya lebih itu yang masih lebih oke yang native deh. Kayak misalkan untuk animasinya, kemudian transisi, yang gitu-gitu tuh, itu masih smooth yang native sih. Tapi so far si Flutter juga nggak terlalu ini kok, nggak terlalu kelihatan banget kalau misalkan dia ada transisi yang lemot gitu, atau yang lagging. Oke sih, so far si Flutter. Menjawab nggak? Menjawab ya, menjawab. Nah, terus kan pasti kan kita ada testing ya. Nah, itu untuk Flutter ini ada testing framework-nya nggak ya? Nah, si Flutter tuh ada testingnya juga. Tapi saya juga belum coba sih. Kalau dilihat, kalau ketika kita bikin initial project-nya, kita bakal disuguhin sama folder test juga di sini, di root foldernya. Terus ada satu file gitu kan, widget test. Nah, ini juga kita bisa nih menggunakan assertion-nya pakai expect, atau bisa juga pakai library lain dari luar. Kemudian kita juga bisa sih mainan TDD gitu kan di sini, ataupun tes end-to-end test gitu. Tapi saya jujur sih belum pernah nyoba ya untuk testing, hanya sekedar research gimana cara development Flutter yang keren, yang bagus aja, nggak termasuk tesnya. Berarti mencakup semua ya dari unit test, integration test sampai ke end-to-end testing ya. Harusnya ada ya, tapi saya belum tahu sih itu paling. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik gitu ya, ada nggak sih sumber gitu untuk belajar lebih jauh tentang Flutter, atau misalkan ada komunitinya itu ada di mana? Ada nggak ya? Setahu saya ada ini deh,
banyak sih, Jess, grup-grup di Telegram gitu, yang Flutter Indonesia, atau di mana lagi ya? Biasanya sih di Telegram sih, saya join grup-grup programming gitu. Kemudian banyak juga course di Udemy, kalau teman-teman tahu. Itu yang ngebahas Flutter. Ya ini bayar sih. Tapi ya kita lah buat belajar kan, buat investasi. Nggak apa-apa kan bayar gitu. Benar-benar. Nggak terlalu mahal juga sih. Ini keren-keren juga sih. Ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga, banyak pokoknya. Ini satu course aja sampai berapa jam gitu kan, banyak materinya. Dengan harga yang ya saya pikir nggak terlalu mahal juga kan. Masih bisa lah buat anak sekolah atau kuliahan. Kayak gitu. Atau di YouTube juga banyak sih, kayak channel-channel tutorial programming dari Indonesia gitu yang bahas Flutter gitu. Kayak Eriko siapa gitu, lupa saya. Ada pokoknya. Cari aja tutorial Flutter bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris juga banyak, lebih banyak lagi. Oke. Dari project-project open source juga udah banyak ya, Flutter itu. Iya, lumayan banyak banget. Terus ada yang Kayaknya nanya masuk ini lagi juga deh, masuk Google apa? GitHub yang paling banyak star-nya itu. di Project Flutter. yang iya si Flutter masuk juga gitu ke dalam Hmm. chart-nya. Gimana sih? Ada lagi? Ya ada lagi nih. Bakalan jadi vendor login nggak sih? Hah? Maksudnya? Vendor login. And then refer to situation with request switching to a different vendor. So, mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Atau mau bicara langsung? Nggak apa-apa. Iya, boleh, boleh. Mungkin kita skip dulu ya. Ada contoh real apps yang sudah live dengan Flutter nggak ya? Kita bisa lihat di sini. Flutter showcase. Nah, abstract flag with Flutter. Ini beneran yang udah production. Kita lihat aja Tencent, kemudian apa the New York Times, Google Assistant. Bahkan kalau kita tahu yang Google Stadia itu, yang cloud gaming, itu tuh mereka develop menggunakan si Flutter ini gitu. Jadi saya pikir udah nggak main-main deh si Flutter. Udah serius banget gitu loh. Si cloud gaming ini yang bikinannya Google, ya mungkin di Indonesia sih belum masuk ya. Tapi kan di US atau di Eropa gitu udah rilis. Saya juga bukan gamer juga, jadi nggak begitu banyak tahu. Nah, mereka bikin aplikasinya buat streamnya pakai si Flutter katanya. Kita lihat aja tuh, Google, Square, eBay, Tencent, Alibaba. Pokoknya worth banget lah buat dipelajarin gitu. Google Ads juga katanya. Oh ya? Mungkin sih. Sini nggak ada soalnya. Flutter bisa develop game 3D nggak? Ya, sejenis Unity. Apa ya? Mending sih langsung ke Unity-nya aja ya kalau game 3D kayak gitu. Soalnya kan itu si Unity-nya biasanya langsung di-build ke Android atau ke platform mana gitu kan. Tapi kayaknya ada deh. Engine. Kalau bisa juga berarti disikat semua ya. Iya, sikat bor. Tapi kalau kita masukin 3D model gitu, kayak misalkan file Blender, kemudian di-render ke Flutter, kayaknya bisa deh. Saya pernah lihat gitu deh di forum-forum. Tapi better sih kalau misalkan teman-teman pakai Unity gitu, ya langsung aja di-build ke platform
targetnya gitu, nggak perlu pakai Flutter segala. Mungkin biar nggak kerja dua kali kali ya. Bukannya Unity juga bisa dijalanin di beberapa platform ya? Setahu saya sih itu sih. Oh ini nih, bakalan jadi vendor login. Itu maksudnya itu semua itu bakal diatur sama Google nggak sih ntar? Oh, wah, itu Oh, saya nggak berani ngomong sih. Karena asumsi lu. kita nggak boleh meramal-ramal masa depan. Gak boleh gibah ya. Gimana? Tapi kalau menurut lu gimana ya? Menurut gue sih bisa aja sih ya. Karena Google kita tahu sendiri kan udah jadi raja banget gitu kan. Dari mulai bahasa gitu kan, Dart, terus punya Android juga, pemain-pemain gede gitu. Ya bisa aja sih, possible aja. Tapi ya biasanya ada juga yang kontra. Orang-orang yang anti Google tuh, orang-orang yang biasanya pakai DuckDuckGo. Tapi pasti aja sih ada yang pro kontra. Tapi menurut gue sih kalau ditanya possible nggak, bisa aja possible gitu. Buat yang monopoli semuanya. Pasti ada tandingannya lah ya. Iya, Aziz mau bikin katanya. Bikin apa nih ya? Ambon app. Terus pertanyaan selanjutnya ya, apps mobile-nya itu beneran atau mobile sama web view ya jatuhnya? Jatuhnya itu gimana? Dengan Enggak, internet. jatuhnya emang bener-bener native. Kalau kita tahu yang namanya Ionic atau Cordova, dulunya namanya PhoneGap. Nah, kalau kita menggunakan ini, nanti pas di build ke dalam APK, itu jadinya web view. Soalnya kan ini Angular juga ya, Angular JS. Itu kan udah jelas banget gede. Tapi kalau Flutter, dia udah bener-bener native. Kenapa native? Karena ya tadi, ada yang namanya Skia Engine, yang di atasnya yang di bawahnya si Flutter tadi, yang langsung jalan di platformnya gitu. Oke, mungkin menjawab pertanyaannya. Oh, udah nggak ada lagi nih pertanyaannya. Pernah dengar framework 7 nggak ya? Hah? Lu Framework apa? pernah dengar framework 7? Oh, yang Framework 7. iya, gue tahu. Nah, gimana tuh? Pendapat lu gimana? Ya kan ini sama juga, web juga. Ya kalau mau pakai ya sok-sok aja nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi, kalau kita butuh performance yang bagus, ya pakai native gitu kan. Tapi kalau kita nggak mau repot bikin native di masing-masing platform, ya pakai Flutter atau React Native. Tapi kalau kita mau performance-nya lebih baik daripada React Native, ya udah pakai Flutter gitu. Tergantung Pilihannya masing-masing sih. tergantung kebutuhan juga ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada nih. Oh, jadi lead yang bisa dikerjakan emang yang Dart aja ya? Yang nantinya possible buat di build sama Skia baik di iOS atau Android. Enggak, kan tadi saya bilang, dia itu, si Dart itu bisa interoperability. Nah, kalau teman-teman ada library gitu atau function yang udah ada ke dalam bahasa C gitu kan, itu bisa tuh dipanggil langsung ke si Dart code-nya. Atau pakai JS juga, ya JS sih buat Flutter yang web ya. Kalau yang native kan nggak mungkin JS juga. Paling C sih. Sama si Flutter juga dia bisa komunikasi ke dalam Java atau si Kotlin-nya gitu kalau buat Android. Jadi kayak itulah, kayak kirim sinyal gitu, nanti ditangkap juga sama si Java-nya, kemudian dia execute, kemudian return-nya balikin lagi ke si Flutter-nya, si Dart-nya.
Itu bisa juga. Itu relate sama yang bisa bahasa apa tuh tadi? Ada 2 bahasa tuh kalau nggak salah. Yang di materi. Ini. Ya, betul. Ya, satu. Benar ya? Iya. Dia bisa interoperability. Oke. Teman bisa lihat di sini tuh ada interoperability, ada C sama JavaScript. Contohnya lengkap banget sih, bisa dicoba juga gitu kan. Oke, Ziz. Ada lagi? Ada pertanyaan tambahan ya. Ada 2 lagi nih. Apa tuh? Kotlin compile ke Java bytecode. Bytecode. Ya, apakah Flutter compile ke bytecode juga? Nah, kasih lihat file APK yang udah dibuild nggak? Hah? Gimana? Bisa kasih lihat file APK yang udah dibuild nggak? Wah, saya nggak ada Android Studio. Ada sih, tapi kayaknya belum update. Atau IPA, file IPA? IPA gue nggak punya key-nya juga. Pokoknya ini deh. Dia itu ketika dia menggunakan .vm, pasti sih metodenya kayak Java juga. Kalau Java kan bytecode-nya. Jadi nanti yang ngejalanin itu si JVM-nya. Jadi kerasanya kayak native. Nah, itu berlaku juga kayaknya pas di development mode. Kayak saya nih kan ini jalanin sebagai development mode. Nah, tapi nanti kalau udah rilis build gitu kan, Flutter build IPA misalkan, nanti dia benar-benar jadi native gitu loh. Benar-benar jalan di atas si platformnya iOS-nya. Oke, berarti ke bytecode juga ya, di compile-nya ya. Ya, kalau development ya. Oke. Terus kalau nggak semua ke cover waktu di build, ada notifnya nggak? Atau emang nggak bakal bisa di build jatuhnya? Misalkan, Ada sih beberapa, kayak misalkan, kan yang namanya kita menggunakan Flutter sebagai Android itu ada beberapa library yang kita butuhin gitu. Misal untuk mengakses GPS gitu kan, kita nggak mungkin langsung tuh dari Flutter ke dalam si handphonenya atau si platformnya. Kita juga harus bridging juga sih ke si Java gitu atau ke si Kotlin. Nah, misalkan library itu bermasalah, ya udah nggak bisa di-build juga. Impact juga sih ke dalam Flutter-nya gitu. mungkin ada error atau apa gitu ya. Betul. Di command line pas nge-build itu. Oh ya, buat teman-teman yang pengen ngintip-ngintip nih source code dari Mas Ayat yang udah dibuat, yaitu COVID monitoring. Bisa teman-teman lihat di komentar ya, di chat ini. github.com/ayatmaulana. Mungkin bisa dilihat di situ. Jangan lupa star-nya ya, Boleh. Di start terus di port gitu. Cukup sekian, nggak kerasa kita udah ada di ujung acara. Saya pribadi mewakili teman-teman dari TADA, mewakili dari Komite Tekatif, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya. Dan mohon maaf jika kita ada salah-salah kata maupun kurang jelas dalam hal penyampaian atau masih kurang baik lagi. Cukup sekian. Tetap sehat semuanya, sehat selalu dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saya Abdul Aziz. Kita bertemu lagi di Public Tekatif bulan depan. Thank you. Terima kasih semuanya.